Topik kelima, manajemen kapasitas dan kendala. Throughput atau jumlah unit yang dapat dimiliki, diterima, disimpan, atau diproduksi dalam suatu periode waktu. Keputusan kapasitas seringkali menentukan kebutuhan modal dan oleh karena itu sebagian besar dari biaya tetap. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan akan dipenuhi ataukah fasilitas akan menganggur. Perencanaan kapasitas dapat dilihat dalam 3 horizon waktu. Dalam rentang menengah biasanya 3 hingga 36 bulan. Dapat ditambahkan peralatan, personal, dan shift. Kita bisa mensubkontrakkan dan bisa juga membangun atau menggunakan persediaan. Berikut ini gambar tentang time horizon dan pilihan kapasitas. Time horizon digambarkan pada sumbu vertikal yang terdiri dari short range planning, intermediate range planning, dan long range planning. Sedangkan sumbu horizontal menunjukkan kapasitas, yaitu modify capacity dan use capacity. Desain kapasitas dan kapasitas yang efektif. Desain kapasitas merupakan keluaran maksimum dari suatu sistem pada suatu periode tertentu dalam kondisi ideal. Kapasitas efektif yaitu kapasitas yang diharapkan perusahaan untuk dicapai dengan adanya kendala operasi. Pemanfaatan, presentasi kapasitas desain yang benar-benar dicapai. Efisiensi yaitu persentase kapasitas efektif yang benar-benar tercapai. Analisis titik impas atau break-even point atau disingkat dengan BEP. BEP yaitu suatu titik dalam dolar dan unit di mana pendapatan yang diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya tetap yaitu biaya yang terus berlanjut meskipun tidak ada unit yang diproduksi. Contoh, depresiasi, pajak, utang, dan pembayaran hipotek. Biaya variabel yaitu biaya yang bervariasi dengan volume unit yang diproduksi. Komponen utama dari biaya variabel adalah tenaga kerja dan bahan. Kontribusi atau margin adalah selisih antara harga jual dan biaya variabel. Fungsi pendapatan merupakan hasil kali unit yang terjual dengan harga per unit. Berikut ini contoh menghitung break-even analysis. Diketahui fixed cost $10.000, biaya tenaga kerja atau direct labor $1,5 per unit, biaya material adalah $0,75 per unit, harga jual atau selling price $4 per unit. Dengan demikian, BEP dolar dengan rumus F atau fixed cost dibagi dengan 1 min P per P diperoleh $22.857,14. Sedangkan BEP unitnya adalah fixed cost dibagi selisih antara price per unit dikurangi variable cost, hasilnya adalah 5.714 unit. Bagaimana mengurangi risiko dengan perubahan bertahap? Ketika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat presisi yang wajar, menentukan titik impas dan persyaratan kapasitas bisa menjadi sangat mudah. Namun, kemungkinan besar menentukan kapasitas dan cara mencapainya akan menjadi rumit karena banyak faktor yang sulit diukur dan dihitung. Faktor-faktor seperti teknologi, pesaing, biaya modal, pilihan sumber daya manusia, dan peraturan membuat keputusan menjadi menarik. Masalah menjadi rumit karena pertumbuhan permintaan biasanya dalam unit kecil, sementara penambahan kapasitas kemungkinan besar terjadi secara instan dan dalam unit besar. Kontradiksi ini menambah risiko keputusan kapasitas.
Untuk mengurangi risiko, perubahan bertahap yang membatasi peramalan permintaan merupakan pilihan yang terbaik. Demikian topik 5 ini saya sampaikan. Terima kasih.